bersama Della. Yes. Jadi pertanyaannya adalah gimana kamu menghadapi ketika momen anak kamu tuh sampai terucap gitu kata-kata merasa dibuang. Itu momennya lagi apa sih? Itu momennya lagi lebaran kalau nggak salah. Lebaran. Lebaran atau sebelum lebaran. Sebenarnya tuh mereka tuh udah banyak curhat sama aku. Cuman aku anggap udah sabar, udah gitu. Cuman pada saat itu tuh aku ngerasa kayaknya nyesek banget di hati aku. Anakku tuh udah lagi banyak diem, lagi mengurung diri di kamar. Aku bilang, Ade ngapain di kamar? Aku bilang gitu. Ini no, aku ajak video call kan. Dia cuman nunjukin jidatnya doang. Kenapa Ade lagi ada masalah? No. Gitu. Kenapa ada masalah? Ada masalah lagi sama papi? Aku bilang gitu. Dia diem. No, I'm okay kata gitu. Terus dia diem. Pas aku ngeliat tuh kayak mukanya memerah gini, alisnya. Berarti kan nangis. Kenapa Dek? Gimana ya Mi katanya. Gimana sih rasanya? Kayak rasa kayak dibuang gitu ya sama bapak sendiri. Aduh Mbak, itu aku langsung kayak gak bisa ngomong apa-apa. Rasanya kayak aku gak mau nangis depan mereka, tapi leher aku tuh kayak kecekek tau gak? Kayak kecekek, aku tuh kayak yaudah deh sini deh ke kamar deh, kita main kah apa nonton kayak gitu. No, aku mau istirahat aja di kamar. Udah aku matiin, aku tuh gemeter Mbak. Aku tuh gemeter, tangan aku udah gak bisa nih. Maksud aku ini, bayangin loh Mbak, pengorbanan aku nih buat rumah tangga itu ya, waktu itu ya. Aku hamil, aku masih harus kerja. Aku kelar melahirkan baru 40 hari aku harus cari kerja. Yeah. Karena kalau aku nggak kerja, roda ekonomi itu tidak berjalan. Kalau aku berpikir, aku saat itu kerja, nggak apa-apa. Aku yang jadi kepala rumah tangga nanti gantian ya, Ki. Pada saat kamu sudah bisa kerja, gantian nanti aku jadi ibu rumah tangga, kamu kepala rumah tangga seutuhnya. Okay. Tapi begitu sudah semua terprogram dengan bagus, tapi semuanya berantakan. Kamu berpisah. Aku berpisah. Terus dia minta aku berkorban lagi. Tolong jangan sampai orang tahu, apalagi anak tahu bahwa kita sudah berpisah. Aku ikutin. Okay. Tapi pada saat aku sudah udah all out-an, walaupun sudah nggak sama kamu lagi, udah aku all out semuanya hanya untuk anak. Tapi dia masih begitu, aku udah gemeter nih. Maksud aku gini, please dong, istri kamu yang sekarang ini udah tinggal terima enaknya aja loh. Kalau kamu ngelihat atau dengar cerita itu kan hanya cerita yang sekarang. Kamu nggak pernah ngerasain apa yang aku rasain 16 tahun sama dia. Oke. Ini istri yang sekarang ini apakah sama dengan perempuan yang pernah kamu berikan surat terbuka di tahun 2021? Iya. Sama? Makanya, dan ini kan dari tahun itu 2000. Juga, saat itu juga aku bilang sama Joki. Detik ini juga, aku akan stop bantuin segala kebutuhan kamu. Karena sebelum-sebelumnya aku masih bantuin Mbak. Walaupun sudah bercerai? Itu masih. Mbak, pada saat kita sudah, mohon maaf banget kepada mantan mertua aku yang kemarin sempat hubungin aku bahwa mereka tidak setuju dengan perbuatan aku. Tapi aku pengen mereka mengerti. Aku ini juga perempuan yang ada batas sabarnya. Mereka juga tahu banget lah pengorbanan aku selama itu tuh bagaimana gitu. Aku tuh bilang, selama ini aku tuh udah banyak. Aku mau stop, aku stop. Tolong kamu pikir gimana caranya selama ini segala macam properti yang aku beli, mobil yang aku beli dengan jerih payah aku semuanya. Udah hampir lunas sama dia digadein untuk modal kerja. Aku iyain semuanya. Masa sih masih kurang juga apa yang aku perbuat. Tolong dong. Saat itu aku bilang udah saat ini tahun 2021 aku close semuanya ya Ki. Kamu handle semuanya yang sudah menjadi tanggung jawab kamu, please. Kamu ambil alih? Kamu ambil alih semuanya. Nah ini aku jadi bertanya, ini kan kamu ngomong soal properti yang pernah digadein sama dia gitu ya. Ini kan kamu katanya mau jual rumah juga. Ya. Ini tapi rumah kenapa dijual? Karena kamu bilang katanya ingin memberi warna baru buat anak kamu. Anak aku nggak mau tinggal di situ. Mungkin karena terlalu banyak hal yang mereka sudah nggak mau ingat lagi. Ya memang kita alhamdulillah sudah punya tempat tinggal yang lebih layak. Cuma aku berpikir aku juga sepertinya memang harus melepas rumah ini. Kenangan-kenangan lama itu. Jadi anakku bilang, Mami, aku kan aku ini kan ibu, maksudnya anak tunggal ya Mbak ya. Kalau aku tidak ada, siapa lagi yang akan jaga masa depan anak aku kalau bapaknya aja seperti ini.
Aku udah bagi-bagi buat kakak ini, buat adik ini ya kak. Aku udah tulisin surat. Warisan. Terus ya, one day kalau aku cuman bilang, kalau mami nggak ada duluan, mami cuma nitip Obacang aja gitu. Karena Obacang anaknya cuman mami. Tapi kalau selama mami masih ada, kalian nggak usah pikirin, mami masih bisa. Aku bilang gitu. Ini mudah-mudahan jadi didengar ya. Maksudnya ini kalau udah dewasa sudah lagi tidak harus memikirkan ego, apalagi sudah menjadi orang tua. Jangan dianggap ini sebuah penghakiman atau apapun, tapi sebuah ketukan kesadaran gitu. Kalau udah jadi orang tua, ingat-ingat tanggung jawabnya. Kalau cerita Ang bin Risi seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.